Terima kasih Ibu. Ibu, saya datang ke sini mau minta bantu sama Ibu. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Jadi kami ada tugas Ibu untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan. Jadi topik yang saya ambil untuk hari ini Bu sebagai bahan wawancara kita adalah pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah. Jadi jikalau Ibu kiranya bersedia membantu saya Ibu, saya pengen mewawancarai Ibu. Bersedia, silakan. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya kalau di sini kasus yang menimbulkan dilema atau pilihan sulit karena kedua-duanya itu adalah mungkin benar itu disebut dilema etika. Tetapi ketika kasusnya dihadapkan pada pilihan yang satu benar dan yang satu salah, maka itu disebut rujukan moral. Baik Bu. Pertanyaan kedua Ibu. Oke Pak. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak, jika saya menghadapi kasus yang sama-sama besar, maka biasanya saya lakukan identifikasi secara mendalam terlebih dahulu ya Pak ya. Melihat siapa-siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, kemudian mengambil keputusan berdasarkan atas keadilan atau tidak ada yang pihak yang dirugikan. Baik Bu. Pertanyaan ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasanya saya ambil ya Pak ya, mengumpulkan fakta-fakta yang sebenarnya, menganalisis benar ataupun salah, atau ada setidaknya pelanggaran hukum atau aturan, mencari alternatif solusi, menentukan keputusan dan mencoba merenungkan kembali keputusan yang sudah diambil. Baik Bu. Berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal yang paling efektif adalah dengan cara menguji kepada pihak publik sekiranya keputusan tersebut tidak ada masalah ketika diketahui orang banyak. Baik Bu. Berikutnya Ibu, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak, hal yang paling menantang di dalam ini karena harus memutuskan sesuatu dari 2 hal, sama-sama benar menuntut prioritas dengan berusaha dan tidak merugikan salah satu pihak. Baik Ibu. Berikutnya Ibu, yang keenam, apakah Ibu mempunyai atau memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal
untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik Pak, dalam penyelesaiannya masalah tidak ada waktu ataupun jadwal yang khusus, tetapi memang dibutuhkan waktu untuk menganalisis secara mendalam, meminta pertimbangan beberapa pihak dan mengambil keputusan. Baik Bu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Pak, seseorang yang dilibatkan biasanya orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan orang yang mengalami permasalahan. Baik Bu. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik Pak, pengalaman saya lebih belajar untuk mengambil keputusan dengan meminimalisir pihak yang dirugikan, meskipun terkadang keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun setidaknya bisa meminimalisir akibat yang lebih besar. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan Ibu pada hari ini telah membantu saya. Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Tujuan kedatangan saya di sini Bu, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Nias Barat, salah satunya kami ada tugas Bu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah. Jadi dalam hal ini Bu, saya minta bantu jika berkenan Ibu saya wawancarai sebagai kepala sekolah di SD 70 Sirombu. Jikalau berkenan Ibu, saya akan mewawancarai Ibu. Silakan Pak. Baik Bu, yang pertama, selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Pak, menurut saya sebagai kepala sekolah, saya melihat dari ada atau tidak aturan yang dilanggar. Apabila ada aturan yang dilanggar, maka pertentangannya antar benar dan salah. Tetapi jika tidak terdapat pelanggaran aturan, maka bisa jadi pertentangannya adalah benar dan benar. Baik Bu, yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jadi jika menghadapi kasus yang keduanya sama-sama benar, biasanya saya melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat. Saya lebih mengedepankan kepada kepentingan orang banyak daripada kepentingan secara individu. Baik Bu, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, prosedur yang saya tempuh antara lain mengidentifikasi kenapa permasalahan itu terjadi, siapa saja yang terlibat dan terkena dampaknya, kemudian mencoba meminta pertimbangan beberapa warga sekolah untuk mencari alternatif solusi. Baik Bu, yang pertanyaan keempat,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika sebagai Ibu adalah kepala sekolah di sekolah Ibu? Nah, dengan mempertimbangkan bahwa keputusan itu baik untuk kepentingan orang banyak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik Ibu. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah karena harus mengambil keputusan yang sama-sama benar, tetapi harus memilih salah satu yang harus diprioritaskan atau didahulukan. Baik Ibu. Berikutnya Ibu yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Nah, jadi tergantung pada berat atau ringannya sebuah permasalahan. Jika permasalahan ringan, maka bisa saya putuskan dalam waktu singkat. Tetapi apabila permasalahan yang berat, maka saya perlu waktu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih jauh. Baik. Berikutnya Ibu, pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi seseorang atau faktor yang terlibat disesuaikan dengan kasus yang dihadapi. Nah, biasanya orang yang dilibatkan dilihat dari lingkungan kasusnya, begitu. Baik Ibu. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik Pak. Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis permasalahan, sehingga lebih tepat dalam mengambil suatu keputusan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Sekali lagi terima kasih telah membantu saya sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya.